Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, coba saya lihat ya pekerjaan kalian. Mungkin enaknya lihat dari nomor paling belakang ya. Oke, ini ada yang mengerjakan nomor 21. 21 soalnya apa? Kenali limit oke. Kenali ini soal yang 21 bukan 20 ya. Oke, 21 dulu. Hitunglah limit H menuju 0 1 per H integral 1 sampai 1 tambah H 1 per T tambah 1 dt. Oke. Misalkan oke, nah ini menarik ini. Siapa ini? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Screen-nya belum terlihat Pak. Oh, padahal saya screen selayar-layar Pak. Yang lain Sekarang sudah baru Pak. Sudah terlihat Pak. Oke. Oke, ini nomor 21 begitu. Ini Ahmad Mirzak dan teman-teman begitu ya. Di sini ada yang kurang tepat Ahmad Mirzak. Ahmad Mirzaknya ada nggak di sini? Ada Pak. Ada ya. Oke. Di sini misalkan integral 1 per T tambah 1 dt sama dengan F besar X. Gitu ya. Di sini di sebelah kiri ini integralnya integral tak tentu ya. Karena tidak ada batasnya. Kalau diintegralkan berarti hasilnya dalam apa? Dalam T, betul? Betul nggak? Betul Pak. Di sebelah kanan kamu misalkan sama dengan fx. F fungsi dalam X. Jadi di sini tidak nyambung. Jadi di sini dia tidak nyambung gitu ya. Siapa? Ahmad Mirza. Kalau mau kamu misalkan FT. F besar T gitu ya. Gitu. Oke, Ahmad Mirza. Baik Pak. Oke. Kemudian di sini kamu misalkan seperti itu, maka berdasarkan teorema dasar kalkulus 2, sebentar. Limit H menuju 0, F1 tambah H dikurangi F1 dibagi H. Berdasarkan teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 2 ini tuh yang anti turunan kan ya sebetulnya ya. Ya. Betul nggak? Siapa? Pak. Maksud kamu di sini mau apa, Ahmad Mirza? Yang integral bla 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 sama dengan FB min FA itu Pak. Tunggu sebentar. Oke, mohon maaf barusan ada orang di depan. Gimana tadi, Ahmad Mirza? Yang itu Pak, integral ada batasnya terus sama dengan FB min FA itu Pak. Kan Oke. batas atasnya 1 plus H, batas bawahnya 1 gitu Pak. Oke. Iya, oke. Limit F. Sebetulnya kamu nggak usah tulis berdasarkan TDK 2 gitu ya. Kalau kamu tulis berdasarkan TDK 2 ini jadi tidak tepat gitu ya. Kamu langsung saja hitung gitu ya. Hitung limit H menuju 0, F1 tambah H dikurangi F1
dibagi dengan H, kemudian berdasarkan teorema, oke, ini definisi limit ya. Ini bukan teorema, ini definisi limit. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Maka limit H menuju 0 dari F1 tambah H dikurangi F1 dibagi H adalah F aksen 1. Di mana apa ini namanya? Di mana Fx, maka F aksen 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan setengah. Oke. Iya betul, sebetulnya Ahmad Mirza, pekerjaan kamu 1/2 atau 1/3 ya seharusnya ya? Kenapa 1/3? Kan T Hmm, plus 1, Pak. Oke, sebentar, saya ambil ini. Jadi ini Mirza bagus sekali ya. Saya buka PowerPoint. Jadi kan diminta hitung limit H menuju 0 dari apa? 1/H integral 1 sampai 1 ditambah H dari apa? 1/1 ditambah T dt, begitu ya. Oke. Di sini dimisalkan begitu ya. Siapa itu? Mirzak itu misalkan Fx gitu ya sama dengan integral 1, mungkin lebih tepat gini ya, 1 tambah X 1/1 ditambah T dt, sehingga ini nanti akan menjadi fungsi dalam X, X gitu nantinya gitu, misalkan seperti itu. Kemudian jadi niatnya Mirzak itu kan limit H menuju 0 dari integral 1 ditambah H 1/1 ditambah T dt dikurangi integral 1 sampai 1 1/1 tambah T dt dibagi H gitu ya, dibagi H. Nah ini tuh mirip seperti kenapa dikurangi integral 1 sampai 1 gitu ya. Integral 1 sampai 1 dari 1/1 tambah T dt ini kan 0. Dikurangi 0 kan nggak masalah. Tapi dinyatakan seperti itu, dibuat jadi integral. Kenapa dibuat jadi integral? Mirzak itu inginnya supaya ini menjadi masuk ke definisi turunan. Gitu ya. Jadi ini memunculkan ininya menurut saya perlu dituliskan siapa? Mirzak ya. Memunculkan bentuk integral 1 sampai 1-nya perlu dimunculkan supaya
yang lain paham. Gitu. Oke, terus apa lagi ya di sini? Terus apa? Terus ya berarti ini tuh sama dengan turunan dari ini. D kalau itu pakai dalam, karena ini pakai H begitu ya. DH dari integral 1 tambah H 1/1 tambah T dt. Nah pertanyaannya 1/1 tambah integral 1 sampai 1 tambah H 1/T dt diturunkan terhadap H, hasilnya jadi apa? Satu per satu tambah H gitu. 1/1 tambah H ya. Makanya tadi saya rasa ini seharusnya 1/1 tambah. Oh iya betul. 1/1 tambah H. Ya. Sebetulnya kan turunan dari ini jadi 1/1 ditambah 1 tambah H. Jadi si T-nya itu adalah 1 tambah H. Gitu ya. Ini jadi 1/2 ditambah H. Gitu. Oke. Kebetulan di sini apa namanya? H-nya limit H menuju 0. Jadi 1/2 ya, H-nya menuju 0. Gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ini sih Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya itu dikerjakan pakai yang UDU itu bisa nggak Pak? Yang substitusi itu Pak? FUDU yang mana? Sebentar. Yang itu kan 1/T+1 dt. T+1-nya dimisalkan U, terus dt-nya dimisalkan U gitu Pak. Oke, masalah bisa sebetulnya. Bisa. Masalahnya adalah integral dari 1/U-nya apa? Gitu. Kan kalian belum belajar. Ya pun sebetulnya sudah tahu gitu ya. Jawabannya adalah len gitu ya. Jadi limit H menuju 0 dari 1/H integral 1 tambah 1H integral 1 sampai 1 plus H dari 1/T tambah 1 dt. Ya sebetulnya integral 1/1 tambah T dt-nya ini adalah ln logaritma 1 tambah T dengan batas 1 tambah T. Jadi sebetulnya ini ln 1 kok hilang? Ln 1 ditambah 1 ditambah H dikurangi ln 2 gitu ya, dikurangi ln 2. Jadi sebetulnya ini limit H menuju 0 dari ln 2 ditambah H dikurangi dengan ln 2 dibagi dengan H. Limit H menuju 0 dari ln 2 tambah H dikurangi dengan ln 2. Gitu. Nah, ini tuh definisi apa itu namanya? Definisi turunan ya. Ini definisi turunan apa namanya? Kan kita punya limit H menuju 0 dari f x ditambah H dikurangi fx dibagi H. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ini fungsinya adalah ln x turunannya adalah apa? 1/x. X-nya adalah 2, jadi 1/2. Gitu. Nah, tapi kan masalahnya itu kita
integralnya menjadi ln 2 ini menjadi logaritma natural ini kita belum belajar. Jadi kita tidak menggunakan hal tersebut. Nah, tanpa menggunakan hal tersebut pun masih bisa gitu ya. Masih bisa dikerjakan, yaitu dengan tadi. Ini bentuknya dimanipulasi menjadi limit H menuju 0 dari H integral 1 tambah H 1 per 1 tambah T dt dikurangi dengan integral 1 sampai 1 per 1 tambah T dt. Gitu. Jadi tanpa mengetahui hasil integralnya pun kita tetap masih bisa menghitung. Oke, jadi pertanyaan kamu tadi apakah bisa? Bisa, tapi kita belum belajar. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lihat lagi yang sudah dikerjakan. Ada yang nomor 7, nomor 20 sebetulnya. Nomor 20 ini secara tidak, memang saya secara langsung belum mengajarkan kepada kalian nomor 20 ini. Oke, tetapi dia itu bisa di apa namanya? Di semacam dicocok-cocokkan gitu. Oke, sebentar. Copy. Saya paste ke sini. Apa namanya? Kalau ada yang tidak mengerti itu sebaiknya tanyakan, gitu ya. Tidak rugi, bertanya itu tidak rugi, tidak merugikan. Oke, perhatikan nomor 20A ya. Di sana kenali limit berikut sebagai bentuk integral tentu. Kenali limit berikut sebagai bentuk integral tentu. Oke, gini alurnya. Biasanya begitu ya. Kita mengerjakan bab 4.1, 4.2 ya. Kita mengerjakan atau menghitung luas begitu ya. Menghitung luas itu alurnya bagaimana? Luas area di bawah kurva fx pada interval A sampai B gitu ya. Pada interval A sampai B ini alurnya bagaimana? Bagaimana ini alurnya? Kita bikin partisi gitu, Pak. Oke, kita buat partisinya begitu ya. Partisinya persegi panjang yang paling mudah begitu ya. Pertama, tentukan lebar partisi. Kalau lebar partisinya mau seragam, yang paling simpel delta x-nya adalah B minus A dibagi dengan N. Dengan N adalah banyaknya partisi. Begitu ya. Kemudian tentukan XI. XI itu apa? XI itu adalah A ditambah I dikali delta X. Gitu ya. Ini Riemann kanan. Gitu ya. Riemann kanan. Kalau Riemann kiri kan I-nya kurang 1. I kurang 1. Riemann kanan seperti ini. Oh enggak, betul sih. Bukan di situ. Riemann kanan, Riemann kirinya itu baru ada di luasnya begitu ya. Jadi AI, nah di sini baru AI. Kalau Riemann kanan berarti dia itu adalah fxi dikalikan delta x. Nah, saran saya
Ini tuh kalian walaupun kalian sudah hafal begitu ya, atau kalian sudah menuliskannya di tempat lain, ketika kalian mengerjakan itu tulis ulang. Ketika kita mengerjakan itu tulis ulang supaya lebih paham gitu ya. Tulis ulang supaya lebih paham. Nah, alurnya seperti ini, setelah dibuat ini ditentukan apa bentuk jumlahan luas begitu ya. Luas sama dengan apa? A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai AN gitu ya. Kemudian dibentuk jadi sigma begitu ya. Dibentuk jadi sigma titik-titik begitu. Setelah sigma titik-titik dihitung limitnya begitu ya. Jadilah integral. Hitung limit n menuju tak hingga jadilah integral. Nah, problemnya di sini adalah di soal nomor 20 yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui apa? Persamaan luasnya, Pak. Yang kita ketahui itu luasnya. Tahap keduanya. Tahap pertamanya kita tidak tahu. Tahap ketiganya yang dicari. Ini kalau ini dibuat jadi tahap hitungan begitu ya sebagai urutan. Yang kita ketahui itu adalah tahap 1 dan yang kita ketahui tahap 2. Tahap 1 dan 3-nya tidak diketahui. Yang ditanya adalah tahap 3. Gitu. Jadi kalau kita mau menghitung nomor 3 begitu ya. Nomor 3 ini kan kita itu menginginkan bentuknya jadi seperti ini. Integral A sampai B fx dx gitu. Nah, masalahnya adalah apa masalahnya? A dan B tidak diketahui. Karena yang diketahuinya kan langsung langkah 2. A dan B tidak diketahui, fx-nya juga tidak diketahui. Jadi tugas kita adalah mencari A dan B dan mencari fx-nya apa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau tanya. Bagaimana cara mencari A dan B-nya? Silahkan, ada yang mau menebak, ada yang mau menduga, mau berpendapat. Saya ingin berpendapat, Pak. Bagaimana itu? Kalau kita lihat dari soal 20A itu seperti ada pattern gitu. Jadi kalau yang dalam kurung kotak itu kita bayar sebagai XI ditambah XI kuadrat, Pak. XI ditambah XI kuadrat. Oke. Terus gimana lagi? Terus kan diketahui kalau XI itu sama dengan A ditambah IX. Sebentar. I delta X, Pak. Di dalam kotak, tunggu, saya tulis dulu supaya tidak hilang yang kamu katakan. Yang di dalam kotak itu adalah fungsi ditambah XI kuadrat. Oke, bagus. Terus gimana? Kemudian kan diketahui XI itu merupakan batas bawah atau A ditambah I dikali delta X, Pak. Oke, bagus. Kita punya XI adalah A ditambah I delta X, terus? Kemudian disamakan dengan ini, Pak. A ditambah I delta X sama dengan 1 ditambah 3I dibagi N. 1 ditambah 3I dibagi N. Terus?
Kemudian kan dijabarin lagi Pak. Berarti A ditambah I dikali B min A. Oh, oke. Maksudnya A ditambah dalam kurung. Oke, sebentar. Nih. Jadi XI sama dengan A ditambah I dikali Iya. B kurang B min A per N, gitu ya? Iya Pak. Oke, terus? Sama dengan ya 1 ditambah 3I per N. Sama dengan 1 ditambah 3I per N. Bagus, terus? Kemudian kan berarti kalau disamakan kiri kanan kan ini persamaan. Jadi kiri kanan itu sama Iya. persis ya berarti Pak. A Iya. sama dengan 1, kemudian B min A sama dengan 3 Pak. A sama dengan 1, jadi B-nya berapa? B sama dengan? B sama dengan 4 Pak. Terus A dan B-nya sudah diketahui, fx-nya apa? Fx-nya itu yang ini Pak, yang di dalam kotak itu. Fx sama dengan fungsi X ditambah X kuadrat. Oke, ya betul sekali, bagus. Sebentar. Ini saya ada lengkapi dulu sedikit. Sum fxi dikali delta x. Oke, nah ini bentuk yang penting. Gitu. Oke, bagus sekali. Nah, di sini bagus sekali. Jadi fx-nya apa ulangi tadi? Ini siapa ngomong-ngomong ya? Suara siapa? Saya lupa. Nadif, Pak. Nadif. Jadi fx-nya apa, Nadif? Fx-nya sama dengan X ditambah X kuadrat. Oke, X ditambah X kuadrat. Jadi bentuk integralnya apa, Nadif? Integral tentu dengan batas dari 1 sampai 4. 1 sampai 4? Dari X ditambah X kuadrat dx. Good. Bagus sekali. Bagus sekali jawabannya Nadif. Ada pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Jadi jawaban Nadif ini benar. Jawaban Nadif ini benar. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang punya pendapat lain, saya mau kasih pendapat lain. Saya ini sih dari kalian sudah. Oh iya sudah. Ini saya kecilkan saja ya. Saya kecilkan saja supaya jawaban yang ini versi Nadif. Kemudian ini versi 2, katakanlah. Ini versi 2. Oke, versi 2-nya versi saya. Saya mau buat seperti ini. Perhatikan di sana, ini masih 20A ya. Itu di luar kurung yang kotak, di luar kurung siku, itu ada 3 per N. Di luar kurung siku itu ada 3 per N. Jadi saya misalkan delta X-nya adalah 3 per N. Delta X-nya adalah 3 per N. Kemudian delta X itu apa? B minus A dibagi N kan? B minus A dibagi N. Oke, saya pilih A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, maka B-nya berapa? B-nya berapa? 3, Pak. B-nya 3. Bagus sekali. Kalau A-nya 0, kalau delta X-nya 3 per N, saya pilih A-nya 0, maka B-nya 3. Oke. Kalau begitu, XI-nya apa? XI itu apa? XI itu kan A ditambah I delta X. Gitu ya. Sehingga karena A-nya 0, maka XI itu adalah apa? I delta X. Gitu ya. Atau XI-nya adalah I 3 per N. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi bentuk sigma di atas
bentuk sigma di atas itu sum I dari 1 sampai N, itu adalah bentuk, saya buat jadi seperti ini, 1 ditambah XI, begitu. Oke, ditambah dengan dalam kurung 1 ditambah XI kuadrat. Dikali bagian luarnya 3/n-nya adalah apa? Delta X. Sehingga bentuk integralnya menjadi integral 0 sampai 3 dari 1 ditambah X ditambah 1 ditambah X kuadrat dx. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Saya masih agak rancu yang 1 plus XI plus buka kurung 1 plus XI kuadrat itu dari mana, Pak? Oke, ini perhatikan di sini. Ini Zoom meeting optionnya gimana cara nge-hide-nya sih? Hide floating meeting control. Nah, ini ada nih. Oke. Nah, ini di sini perhatikan. Di sini itu kan di sini lihat 20A itu 1 ditambah 3I per N. Di sini kan saya misalkan apa? XI-nya adalah 3I per N, betul? Benar, Pak. Artinya 1 ditambah 3I per N itu apa? 1 ditambah XI. Oh, iya, Pak. Iya. Ya, oke. Gitu. Mengerti, Pak. Oke. Kalau punya siapa ini tadi, Nadif ya? Siapa? Nadif, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. sebelah kiri itu kan pekerjaannya Nadif ya. Nadif itu memisalkan XI-nya adalah 1 ditambah 3I per N. Sehingga Fx-nya adalah X ditambah X kuadrat. Karena 1 ditambah 3I per N adalah X. XI. Gitu, itu yang Nadif lakukan. Kalau cara yang kedua, XI-nya adalah 3I per N. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Kalau gitu, Pak, kalau gitu, berarti saya boleh memilih yang lain dong, Pak. Boleh nggak memilih yang lain? Boleh. Why not? Kenapa tidak boleh? Gitu. Oke. Jadi katakanlah misalkan ada yang mau iseng nggak? Ini kan delta X-nya 3 per N ya. A-nya maunya berapa? Ada yang mau request? A-nya maunya berapa? Oke, A-nya 5. Kalau A-nya 5, B-nya berapa? 8. Ya, 8. Berarti XI adalah apa? 5 ditambah I delta X, betul? Jadi 5 ditambah 3I per N, betul? Ya, betul, Pak. Oke. Kalau XI-nya adalah 5 ditambah 3I per N, maka 1 ditambah 3I per N itu apa? XI min 4. 1 ditambah 3I per N itu adalah apa? Minus 4, begitu ya, ditambah 5. Minus 4 ditambah 5 itu kan 1 ya. Ditambah 3I per N. Sehingga ini jadi apa? Minus 4 ditambah XI. Atau XI dikurangi 4. Gitu. Jadi si fungsi yang ada di dalamnya itu XI dikurangi 4 ditambah dengan XI dikurangi 4 dikuadratkan delta X. Sehingga diperoleh bentuk integralnya adalah
batasnya dari 5 sampai 8. Batasnya dari 5 sampai 8, X dikurangi 4, X dikurangi 4 kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, yang harus saya pilih yang mana, Pak? Silahkan pilih yang mana saja, gitu ya. Kalau soalnya esai, silahkan pilih yang mana saja. Oke, kecuali di soal diketahui ada suatu petunjuk-petunjuk tertentu. Dipaksa hanya berapa, gitu. Oke, jadi silahkan pilih yang mana saja. Tentu saja pilih yang paling mudah, gitu ya. Pilih yang paling mudah, gitu untuk kalian kerjakan. Oke. Jadi di sini saya itu ingin mengilustrasikan bahwa pemilihannya yang mana saja bisa. Pak, apakah hasilnya sama, Pak? Sama. Hasilnya sama semuanya. Oke. Hitung integral yang ini, kemudian integral yang ini, dan integral yang ini. Hasilnya sama semua. Kalau kalian hitung, hasilnya semua akan sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau kalian hitung, ini hasilnya semuanya akan sama. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada satu lagi. Kalau di sini, tadi kan kalian sudah yang ditentukan duluannya itu adalah delta X-nya sudah ditentukan duluan. Delta X-nya apa? Apakah harus 3/n? Delta X-nya apa? Apakah harus 3/n? Tidak. Tidak harus 3/n. Ada yang mau usul berapa maunya delta X-nya? Misalkan delta X-nya maunya berapa? Ada yang mau usul? Yang pasti tentu saja harus ada per n ya. Tentu saja harus ada per n. Ada yang mau usul berapa delta X-nya? Misalkan delta X-nya apa? Halo, halo. Oh, angkanya sembarang ya, Pak? 6/n coba. 6/n, oke. Ngasal aja, silahkan. 6/n. Kalau delta X-nya 6/n, sekarang kamu pilih A-nya maunya berapa? A-nya maunya berapa? A dan B-nya? -3 coba. Oke, A-nya -3, B-nya 3. Gitu ya. Oke, bisa juga. Oke, kalau begitu XI-nya apa? XI-nya -3 ditambah apa ini? -3 ditambah 6 ya. Gitu ya, betul? Ini kalian yang milih ya, bukan saya yang milih ya. Oke. XI-nya adalah ini. Kalau XI-nya adalah ini, di soal kita punyanya apa? Di soal kita punyanya 1 ditambah 3 I per N. 1 ditambah 3 I per N. Sama dengan apa? Paksa supaya muncul bentuk yang ada di sini. Paksa supaya muncul bentuk -3 ditambah 6I per N. Bagaimana? XI tambah 5/2, Pak. Gimana? XI XI-nya ditambah 5, Pak. Baru dibagi 2 semua. XI ditambah 5 dibagi 2. Oke. Ditambah 5 dibagi 2-nya itu dari mana? Kan kalau -3 tambah 5 jadi 2, Pak, gitu. Oke. Jadi sisanya 2 tambah 6I per N. Baru seluruh fungsinya dibagi 2. Oke, sip.
berarti 5 dikurangi 3 gitu ya. 5 dikurangi 3 ditambah 6i per n, Pak. ditambah 6i per n dibagi dengan 2 gitu ya. Dalam dikurungkan semua, kemudian dibagi dengan 2. Oke. Boleh juga seperti ini. Sehingga ini menjadi apa? 5 dikurangi xi dibagi dengan 2. Oke. Sehingga kalau begitu sekarang fungsinya itu menjadi gini. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi Pak, pemilihan A dan B-nya itu Pak, bisa sembarang asalkan nggak sama gitu. Bisa sebarang asalkan A, B dan delta X-nya itu ini gitu, matching. Cocok gitu semuanya. A, B dan delta X-nya itu cocok. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Dan ini kebetulan di soal 20A itu bentukannya kebetulan yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung itu sama ya. I ditambah 3i per n, yang di dalam kurung kuadrat 1 ditambah 3i per n. Sama-sama 1 ditambah 3i per n. Andaikan yang luar nggak ada satunya ya tinggal disesuaikan saja. Gitu. Oke. Misalkan ini. Misalkan saya buat soalnya saya ganti sedikit. Gitu ya. Misalkan soalnya adalah sum i sampai n, i-nya dari 1 sampai n dari katakanlah 2 ditambah atau ini aja lah xi ditambah xi 5. Tadi gimana sih soal aslinya? 3i per n. 5i per n katakanlah ditambah dengan 1 ditambah 3i per n. Di luarnya ada 3 per n. Gitu. Silahkan saja. Bebas gitu ya. Nah, di sini supaya beragam ini saya ganti jadi 4 gitu ya. Oke, pemilihan delta X-nya mau seperti apa gitu ya. Delta X-nya ya sudah, kalau saya misalkan ambil saja lah yang simple, delta X-nya 1 per n. Boleh delta X-nya 1 per n? Boleh. Boleh delta X-nya 1 per n. Gitu ya. Silahkan saja delta X-nya mau 1 per n, boleh. Oh, tunggu sebentar. Tadi bentuk integralnya belum ya? Tadi bentuk integralnya belum. Sebentar, sorry. Nah, ini tuh sebentar. Ini yang ada di luarnya bukan delta X. Tapi apa? Ini yang baris keempat, yang di luarnya itu bukan delta X, tapi harusnya apa? Harusnya delta X yang kita misalkan di sini apa? 3 per n. Ini delta X-nya apa ini? 6 per n. 6 per n. Di soal yang di luar dalam kurung 3 per n. 3 per n. Jadi baris keempat ini harusnya apa? 2 delta dikali X per 2. delta X kali 2. Delta X kali 2. Delta X kali 2 atau delta X bagi 2? Delta X kali 2, Pak. Delta X bagi 2 dong. Oh iya, delta X. Kan delta X-nya 6 per n. Kan delta X-nya 6 per n. Di soal kita punya 3 per n.
Berarti supaya yang di luar kurung itu sama seperti soal ya delta X per 2. Gitu. Oke. Nah, bagian yang ini setengahnya bisa kita taruh di luar gitu ya. Setengahnya bisa kita taruh di luar. Saya taruh di depan gitu ya. Di depan sigma 1/2 di sini jadi delta X saja. Oke, jadi di luar integralnya ini menjadi 1/2 integral minus 3 sampai 3 bla 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 bla. Oke. Nah, yang ini tadi soal yang saya modifikasi. Kalau saya misalkan delta X-nya adalah 1/n. Kemudian saya pilih A-nya 0 yang simpel saja. A-nya 0 dan B-nya 1. Oke. Maka XI yang saya punya apa? XI yang saya punya apa? Tolong bantu saya. Satu per n. XI yang saya punya adalah, kita tulis dulu rumusnya, AI delta X 0 ditambah I dikali 1/n gitu ya, atau I per n dong ya. I per n ya, betul? Betul ya, I per n ya. Oke, jadi kalau begitu yang kita punya ini menjadi apa dong? Ini menjadi sigma 5I per n ini jadi apa? 5xi, Pak. 5xi ditambah 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah 4xi. Di luarnya 3/n jadi apa? Jadi 3 delta X gitu. Oke. Jadi bentuk integralnya adalah 3, 3-nya saya pindahkan keluar. Integral 0 sampai 1 dari 5x ditambah 1 ditambah 4x pangkat 3 dx. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi di sini kamu itu bebas ya, pemilihan delta X-nya seperti apa, A-nya seperti apa, B-nya seperti apa. Yang penting mereka bertiga ini matching, cocok gitu ya. Jangan sampai kamu pilih delta X-nya 1/n, A-nya 5, B-nya 100. Ya nggak boleh, itu nggak masuk. Itu nggak masuk. Gitu. Oke? Pak mau bertanya, Pak. Ya. Untuk apa dibilang, setiap di penyelesaiannya itu harus kita memasukkan variabel delta X gitu, Pak. Karena Setiap apa ulangi? Maksudnya Pak, kan ini 3/n itu bisa juga kita ubah menjadi misalkan 3, oh enggak, apa deh? Oh ya, maaf Pak, ternyata enggak bisa. Oke. Jadi ini kebetulan ya. Ini kebetulan saja 3/n-nya ditaruh di luar. Kebetulan 3/n-nya ditaruh di luar gitu ya. Mungkin untuk soal yang lain tidak seperti itu. Gitu. Kalian harus mikir sendiri misalkan. Gitu. Oke, kebetulan karena soal nomor 20 ini belum ada yang mengerjakan, silahkan semuanya kerjakan soal nomor 20 B dan C. Dituliskan. Dituliskan soal nomor 20 B dan C. Oke, silakan. Silakan kerjakan nomor 20 B dan C, dituliskan.
Oke, saya rasa sudah cukup ya. Tolong kirimkan pekerjaannya. Loh, Zoom-nya mana ini? Halo? Oh, oke. Tolong kirimkan pekerjaannya Hikari, Andi Almirah, dan Muhammad Gibran. Hikari, Andi Almirah, dan Muhammad Gibran, silahkan kirimkan pekerjaannya ke WhatsApp. Silahkan kirimkan pekerjaannya ke WhatsApp. Tadi siapa? Hikari, Andi Almirah, dan Muhammad Gibran. Silahkan kirimkan pekerjaannya ke WhatsApp. Seadanya saja, seadanya saja. Ayo, silahkan kirimkan. Andi, Hikari, Gibran. Oke, sudah mengirimkan. Coba kita lihat pekerjaannya bersama-sama. Hikari, delta X-nya pi per N. Boleh A-nya 0, B-nya pi, silahkan. Memang paling enak ya. Paling enak itu pilih A-nya itu 0. Supaya fokus. Dia delta X-nya jadi mudah. Gitu. Oke, good. Bagus, Hikari. 22C kamu pilih delta X-nya apa? 1 per N. A-nya 0, B-nya 1. Jadi apa bentuk integralnya? Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Di situ N per N tambah 1-nya semuanya dibagi N dulu gitu ya. Oke, good. Bagus. Bagus sekali, Hikari. Kemudian punya ini siapa? Muhammad siapa ini tadi ya? Gibran, Pak. Gibran. Oke, Gibran. Kamu stuck di sini ya. N per N tambah 1-nya memang dia harus sedikit dimanipulasi. Begitu ya. Memang harus sedikit dimanipulasi. Kemudian punya Andi. Ini oke. Yang B-nya belum ya Andi ya? Yang C-nya Pak yang belum. Oh iya, maksud saya yang C-nya yang belum. Oke. Ya bagus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Silahkan, pokoknya kalian buat delta X, A, B-nya terserah. Gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang di dalam akar itu boleh dijadikan pangkat min 1 kan, Pak? Oke, sebentar. Yang di dalam akar, bagaimana maksudnya?
Kamu sudah menuliskannya? Sudah, Pak. Boleh dikirim? Saya tapi hasil sama kayak siapa namanya? Yang pertama. Coba lihat dulu. Hasilnya sama punya Hikari gitu ya. Coba lihat dulu. N per N ditambah I di sini ya. Oke. Hikari. Oke. Pangkat minus satunya di mana? Di kanan. Oh, oke. Oh iya, iya. Oke, paham saya. Kamu buat jadi dibalik seperti itu. Ya, boleh. Ujungnya sama kan? Boleh. Siapa ini? Tadi. Siapa? Ya, boleh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, 20 sudah ya, clear. 19. Tentukan masing-masing nilai n untuk aturan trapesium parabola dalam menghampiri nilai integral tentu berikut agar galat mutlak n memenuhi kurang dari 0,01. Gitu ya. Memenuhi en kurang dari 0,01. Ini kamu tinggal pakai formula. Ini sudah dikerjakan belum? 17. 19 tidak ada yang mengerjakan. Oh, ini bagus. Bagus Pandia. Coba kita lihat pekerjaannya Pandia. Mungkin supaya lebih bagus. Ini diperbesar ya. Oke, satu lagi di sini. Crop. Slideshow, mana ya slideshow? Present. Oke, aturan trapesium n sama dengan b minus a pangkat 3 per 12 n kuadrat f double aksen c a c b. A-nya 4, B-nya 8, jadi B minus A itu 4 pangkat 3, betul. Bagi 12N, N-nya dicari, F turunan kedua, akar X tambah 1, turunan keduanya adalah 1 per minus 1 per 4, C tambah 1 pangkat 3 per 2. Betul, bagus. Kurang dari 0,0. Agar garat maksimum, ambil C terkecil. Ini menarik nih. Pandia, kenapa kamu ambilnya C terkecil? Kenapa nggak C terbesar? Pandia ada nggak? Iya, Pak. Kenapa ambil C-nya terkecil? Sebagai pembaginya, Pak. Ya, betul. Sebetulnya di sini alasannya sudah dituliskan oleh Pandia ya, agar galat maksimum. Jadi karena C-nya itu bertindak sebagai pembagi, jadi kalau pembaginya kecil akan memberikan error yang lebih
besar gitu ya. Oke, bagus sekali. Em, jadi C-nya ambil 4, oke, 0, ya dihitung sendiri. Jadi N-nya itu 4 pangkat 3, 64. Oke, N-nya harus lebih dari 3,45 dibulatkan menjadi 4. Oke, bagus sekali. Kemudian aturan parabola N-nya cukup 2. Oke, bagus. Bagus sekali Pak Andia, yang soalnya tinggal ditiru ya yang lain. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? 19 udah. Ngomong-ngomong, ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya mau nanya yang nomor 4D, Pak. 4D. Hitung integral minus 1 sampai 2 untuk fungsi berikut dengan terlebih dahulu membuat sketsa. Oke, sketsanya sudah dibuat belum? Sudah. Oke, ini ya. Present. Oke, fx-nya adalah 4 dikurangi akar x. Artinya lingkaran, setengah lingkaran bagian atas, begitu ya. Setengah lingkaran bagian atas, bagus. Kemudian integralnya sendiri dari minus 1 sampai 2. Bagus, bagus sekali. Hitung lalu interpretasikan sebagai luas bertanda. Tunggu. Ini sebagai luas bertanda, maksudnya apa ya luas bertanda ya? Luas daerah bertanda itu maksudnya apa ya? Tapi yang saya pahami begitu ya, di sini siapa? Robi dan teman-teman semuanya. Di sini kamu mengerjakannya itu bukan menggunakan anti turunan. Gitu ya. Di sini kamu mengerjakannya bukan menggunakan anti turunan. Gitu. Karena kalau kamu menggunakan anti turunan, integral dari 4 dikurangi x kuadrat itu apa gitu. Belum dipelajari. Apa namanya? Pun sebetulnya di belakang buku kalkulus itu ada tabel integral ya. Atau di Google juga ada. Tapi secara formal kita belum mempelajari. Jadi memang di sini mengerjakannya itu bukan menggunakan anti turunan tapi menggunakan luas gitu ya. Menggunakan luas gitu. Nah, sekarang kalau menggunakan luas gitu, ini bagaimana mengerjakannya? Ya ini saya lihat pekerjaannya Robi bagus ya. Integralnya dipisah dari minus 1 sampai 0 dan 0 sampai 2 begitu ya. 0 sampai 2 adalah luas 1/4 lingkaran, bagus sekali. Tinggal sekarang masalahnya minus 1 sampai 0-nya bagaimana? Gitu. Ada yang punya ide yang lain? Yang lain ada yang punya ide, silahkan. Ada yang punya ide?
Bagaimana? Apakah ada yang punya ide? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya sebetulnya kalau di sini menghitungnya pakai luas, jadi kamu bagi saja pakai apa hampiran luas gitu ya. Apa namanya delta x dikali tingginya. Kamu mau pakai riman kanan atau riman kiri ya silahkan saja. Gitu. Oke. Jadi apa karena di sini memang anti turunan dari akar 4 dikurangi x kuadrat ini belum kita pelajari, jadi silahkan saja menggunakannya pakai yang luas gitu ya. Luas di sini luas kamu buat jadi beberapa partisi terus dihitung gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi kalau dia itu bentuknya spesial, kamu boleh mengerjakan seperti yang ini, seperempat lingkarannya tuh langsung gitu, pi r kuadrat per 4. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, berarti kalau yang nomor 16C itu nanti juga pakai luas ya, Pak? Nah, soalnya saya hitung kesimetrian nanti hasilnya balik 4 akar 4 min x kuadrat lagi, Pak. Oke, kalau nomor 16C itu kita memang 16C itu kita tidak pakai anti turunan. Itu yang pertama sudah jelas. Yang kedua kita juga tidak pakai menghitung luas. Gitu. Oh sorry. Ya kita tidak pakai menghitung luas gitu ya. Di nomor 16C itu dia fungsinya fungsi apa? X pangkat 3 tambah 1 akar 4 dikurangi X kuadrat ini fungsi apa? Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 dikalikan SQRT 4 dikurangi X kuadrat. 4 dikurangi X kuadrat. F minus X jadi apa? Sama dengan minus X pangkat 3 ditambah 1 akar 4 tetap dikurangi X kuadrat. Apakah dia fungsi ganjil? Bukan, Pak. Apakah dia fungsi genap? Bukan juga, Pak. Bukan juga. Oke, tapi sebetulnya kalau dilihat seperti ini sih mungkin memang agak sulit ya menggunakan kesimetriannya ya. Tapi kalau ini saya urai gitu ya, menjadi X pangkat 3 akar 4 dikurangi X kuadrat gitu ya, ditambah dengan akar 4 dikurangi X kuadrat gitu. Jadi integralnya itu dihitungnya masing-masing. Jadi di sini integral batasnya berapa? Minus 2 ya. Integral minus 2 sampai 2 dari ini begitu dx bisa saya tuliskan jadi integral minus 2 sampai 2 dari yang ini dx ditambahkan dengan integral minus 2 sampai 2 lagi akar 4 dikurangi X kuadrat dx gitu ya. Jadi sekarang satu-satu kerjakannya. Yang ini akar integral minus 2 sampai 2 dari X pangkat 3 akar 4 dikurangi X kuadrat ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Fungsi yang ada di dalamnya. Ganjil, Pak.
fungsi ganjil. Kalau begitu integralnya hasilnya 0. 0. Betul? Karena fungsi ganjil, sifat kesimetrian. Oke. Nah, jadi kamu hanya tinggal menghitung integral dari ini. Kamu hanya tinggal menghitung integral dari minus 2 sampai 2 akar 4 dikurangi X kuadrat. Yaitu ini adalah apa? Sama dengan apa? Luas akar 4 dikurangi X kuadrat itu bersamaan apa sih? Setengah lingkaran. Lingkaran. Setengah lingkaran bagian atas berjari 2. Dan kebetulan batas integralnya full dari minus 2 sampai 2. Gitu ya, tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan dari minus 1 sampai 2, jadi agak susah. Kalau ini full. Gitu. Jadi hasilnya sudah bisa kamu dapatkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi itu diubah fungsi genap dulu bisa juga kan Pak? Yang Oh ya, dijadikan fungsi genap dulu begitu ya. Jadi kamu 2 kali luas seperempat lingkaran boleh juga. 2 kali luas seperempat lingkaran boleh juga. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Oke, ada pertanyaan silahkan. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silahkan. Yang tadi punya Pandia Pak, itu kan yang masalah nomor 19B Pak. Oke. Itu kan tadi Pandia milihnya 0,01 ya Pak, buat F double accent C-nya Pak. Itu saya masih kurang paham buat F double accent Pak. Itu kan F double accent-nya kan ya kok maksud saya itu bisa muncul 0,01 gitu Pak. Sedangkan kayak batasnya kan yang atasnya lagi. Kenapa bisa muncul 0,01 di mana? Iya Pak, buat F double accent C-nya Pak. F double accent C-nya 0,01. Yang mana maksudnya? Ini 0,01 itu apa ya Pak? Saya izin note ya Pak. Oh, itu soal. Ini soalnya. Wah, iya. Dia bilang galatnya harus kurang dari 0,01. EN harus kurang dari 0,01. EN itu formulanya untuk trapesium yang ini. Gitu. Dari soal itu ya, dari soal. Artinya Pak, buat F double accent C-nya ini, kalau buat F double accent C-nya ini, si akar X plus 1 diturunin sebanyak 2 kali gitu kan Pak? Iya, betul. Betul. Kalau F double accent itu Fx-nya aja yang diturunkan 2 kali. Betul. Terus pemilihan C-nya itu, oke Pak, saya paham Pak. Tadi saya salah lihat. Oke. Makasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja kuliah hari ini. Nanti latihannya saya siapkan ya. Latihannya saya siapkan di LMS.
Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut silakan kirim di WA ya. Tidak usah japri ya. Kalau japri itu kemungkinan terbacanya kecil gitu ya. Karena pasti tenggelam. Kemarin saya baru membalas seseorang yang ngejapri kapan gitu, tanggal berapa. Karena setelah saya scroll ternyata ada gitu chat yang belum terbaca. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan pekan depan begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.